Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Di sini kita ingin mereaksi tentang Yakut jadi tersangka korupsi. Coba Haji KPK ungkit pertemuan Jokowi dan MBS. MBS. Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ditjen Asep Guntur Rahayu mengungkit pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS. Kayak gitu Bang. Pada Oktober 2023 silam. Baik. Hal tersebut Asep menyampaikan untuk mengawali pemaparan peran tersangka kasus korupsi kuota haji, coba, yakni ex Menteri Agama atau Menak siapakah? Ayo siapa? Siapa? Yakut Khalil Kaumas atau Kaumas atau bisa disingkat YCQ. Asik. Dan statusnya ada statusnya juga, ternyata dia nggak sendirian loh, ternyata ada statusnya itu Isfah Abidal Aziz atau bisa dipanggil Gus Alex. Coba menurut pandangan teman-teman itu gimana nih? Mereka kan sosok itu ya yang dilulukan gitu kan, mantan menteri agama juga gitu kan, seharusnya kan mengayomi, seharusnya kan menjaga dong bagaimana integritas agama Islam khususnya itu untuk lebih segar lagi ya, untuk lebih Segar lagi apanya? segar gitu. Maksud segar itu ya dia tuh nggak dinodai kayak gitu. Apanya? Lebih terang lagi kayak gitu, lebih riayah lagi kayak gitu Bang. Jadi menurut akang-akang sekalian itu gimana nih reaksi tentang berita hal ini yang keduanya ini yaitu Belum selesai juga pertanyaan. tersangka korupsi kayak gitu ya. Korupsi? Ya, bagaimana pendapat mereka nih ya, seperti disampaikan beberapa waktu lalu dan konferensi lalu yang bersangkutan ya tadi ya, yang kedua tadi terkait dengan masalah kuota haji ya udah Asep ya kan dalam jumpa pers di gedung KPK kayak gitu. Jadi tahun 2023 nih kata Asep ya, saya kembali lagi ulas bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia nih Bang, dan ketemu waktu itu adalah MBS Muhammad bin Salman sambungnya kayak gitu. Asep menjelaskan Jokowi saat itu bercerita kepada MBS bahwa antrian haji reguler di Indonesia mencapai puluhan tahun tuh Bang. Walhasil MBS memberikan kuota haji tambahan bagi Indonesia sebanyak 20.000 nih, 20.000 apa? Kuota haji itu ya. Tapi kira-kira 20.000 kuota haji itu ke kita nggak sih kira-kira, atau ke rakyat Indonesia nggak sih, atau di kalangan mereka saja? Lanjut. Kemudian saya terkait dengan bahwa antrian haji reguler itu sudah mencapai puluhan tahun Bang. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota ya, biasanya 220.001 orang, kemudian ditambah menjadi 20.000 kuotanya gitu. Jelas Asep tadi. Asal menekankan tambahan kuota haji tersebut diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada negara Republik Indonesia, bukan perorangan. Itu gimana tuh Bang? Dia menegaskan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 tersebut dimiliki oleh rakyat Indonesia, bukan Yakut selaku Menak ataupun orang lain gitu loh Bang seharusnya. Tetapi kenapa ya gitulah? Bukan diberikan kepada perorangan, bukan diberikan kepada Menteri Agama, bukan diberikan kepada siapa, tetapi kepada siapa Bang? Negara. Atas nama negara untuk digunakan bagi rakyat Indonesia, tegasnya tuh. Tapi pada faktanya apa? Dipangkas. Menurut Asep, pemberian kuota haji, tambahan haji bagi Indonesia diberikan untuk mengurangi antrian yang telah mencapai puluhan tahun tuh Bang. Ya, setelah itu Asep memaparkan bahwa kuota tambahan haji harus dibagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Nah, ini ada undang-undangnya juga nih Bang. Pada laksanaannya kemudian itu kan sudah ada undang-undangnya ya. Di undang-undangnya itu disebutkan bahwa untuk kuota haji itu 92%. Coba 92% nih ya, ingat. Reguler, 8% untuk haji khusus, 8% khusus. Jadi kuota pemerintah ini, kuota negara, nah itu dibagi seperti itu, sudah ada undang-undangnya. Ya. Itu gimana nih Bang? Kan tadi kan kita udah mau pulas dari awal sampai akhir, udah ada undang-undangnya, udah ada yang spill, udah ada yang ibarat kata tuh kayak digugat kayaknya dia tuh. Udah ada yang pendapatnya nanti ya. Meskipun sudah aturannya, lanjut Asep Yakut malah membagi kuota tambahan haji dengan presentasi 50% untuk haji reguler dan 50% lagi untuk haji khusus. Nah, kemudian oleh Menteri Agama pada saat itu Saudara Yakut ini kemudian dibagilah menjadi 50%. 50%, 10.000, 10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Untuk titik awalnya di situ pembagian 10.000, 10.000. Itu gimana tuh? Kok PT jadinya? Dan untuk pembagian juga entah untuk siapa. Sementara itu Gus Alex sebagai statusnya sekarang Gus Alexnya nih ya. Yakut turut terlibat dalam pembagian kuota tambahan haji dari Arab. Kemudian selanjutnya dari 10.000 itu juga saudara IAA adalah staf ahlinya. Itu serta di dalam proses pembagiannya, kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyelidikan, termasuk dalam penyelidikan menemukan ada aliran uang kembali gitu. Jadi seperti itu peran yang secara umum kita temukan. Ibunya Pak Asep kayak gitu Bang. Ya aku tersangka nih, ini tersangkanya Bang ya. Iya, terus. Oke lanjut. KPK menetapkan ex Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Jumat 9 Januari 2026. Tuh, benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyelidikan perkara kuota haji, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya. Gitu Bang. Berdasarkan catatan Kompas Yakut sudah beberapa kali diperiksa dalam perkara ini.
ia terakhir kali diperiksa pada 16 Desember 2025 kemarin, Bang. Karena itu Yakut tidak ingin berbicara panjang lebar soal pemeriksaan yang ia jalani. Tolong ditanyakan langsung ke penyelidiknya, tanyakan penyelidiknya. Nanti tolong ditanyakan, kata beliau, coba Yakut itu. Saat meninggalkan kantor KPK. KPK sendiri memang tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023 sampai 2024 nih, Bang. Di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalid Thomas, ya. Dalam perkara ini KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi, kayak gitu, Bang. Itu. Jadi tanggapan udah titik. Jadi tanggapan Kang Yuda, Kang Deddy itu gimana tuh dari panjang lebar, terus ada statement dari Bang Asep ini atau Pak Asep ini terkait dengan Menteri Asep. iya, atau tidak sebenarnya pokoknya yang singgung Pak Asep baik ya ada kayak gitu. Nanya, Bukan. Politikus juga kalau nggak salah di sini. Ya menurut Kang Deddy, Kang Deddy gimana tuh? Kan tadi kan sudah tuh dipaparkan ternyata bukan Pak Holil doang, ternyata staf susnya juga kayak gitu, dan itu dibagi 50-50 kayak gitu. Ya kan, gimana tuh namanya sebenarnya kan itu kan kuota itu kan dari ditentukan ya dari pemerintah Arab itu untuk beberapa negara agar tidak terjadi overload nanti pada saat pelaksanaan. Namun ternyata ya mungkin negara yang paling banyak peminatnya ya yang di luar dari batas yang sudah ditentukan itu salah satunya Indonesia. Makanya Indonesia kemarin melobi dan mendapatkanlah dana tambahan kuota haji. Nah terus? Nah itu sebenarnya dana tambahan itu diperuntukkan tadi ya menurut dari siapa tadi? Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi itu Dirjen Asep Guntur Rahayu. Dari pemerintah Arab Saudi itu memberikan kuota itu untuk tambahan untuk rakyat Indonesia. Nah, kuota itu harusnya dimasuk ke dalam regulasi pemerintah. Nah, terus setelah masuk, nanti ini kuota tuh masuknya kuota reguler kah atau kuota khusus kan gitu. Kan beda tuh, harganya juga beda gitu ya. Nah, disitulah terjadi tadi permainan gitu ya. Ada undang-undang yang mengaturkan tadi 90% sekian untuk reguler, misalnya 10% untuk khusus. Nah, tapi ternyata oleh beliau itu tidak dibagi sesuai dengan aturan undang-undang, tapi ya sesuai kumaha dewek gitu, 50%. Kumaha dewek itu semau dia 10.000 dan 10.000 gitu ya. Dengan tentu saja kalau pembagiannya seperti itu akan menghasilkan dana yang masuk itu lebih besar gitu ya, lebih besar kan beda harganya reguler sama yang khusus beda tapi ternyata ini ada dana tambahan dan dihargai dengan harga yang mahal. Nah gitu, padahal ini harusnya harganya tetap murah misalnya reguler gitu, tapi dinaikkan gitu ya. Tentu saja yang namanya perdanaan seperti ini kan itu by system. Nah boleh jadi yang terlibat sekarang siapa? Yakut satu, yang kedua staf khususnya Gus Alex gitu ya. Tetapi kalau mereka ini mau bicara sebenarnya bisa aja gitu, nanti ada berkicau lah ya kalau mereka berani. Kalau mereka berani berkicau saja, kenapa antum melakukan hal ini? Nggak bisa jadi. Tidak mungkinlah satu regulasi itu lolos kalau tidak ada yang meloloskan. Jadi ACC bahasanya ya. Tidak ada yang mengarahkan sebagainya. Tapi ini kan menjadi satu bukti bahwa di dalam sistem kapitalis itu segala macam praktek aktivitas baik itu agama ataupun bukan itu pasti ditarik kepada keuntungan ataupun kerugian. Makanya kalau ditarik kepada bisnis lah gitu ya, termasuk praktek ibadah pun ya selama itu ada bisnisnya ya pasti dijadikan satu wasilah untuk menambah pundi-pundi itu si dana. Untuk wasilah aja ya, untuk asas manfaat mereka aja berarti ya Kang ya. Jadi pandangan Kang Deddy gimana tuh? Kan dari kan kalau Kang Yuda kan lebih ke asas manfaatnya tuh dibagi 50-50 dan itu juga semaunya dia kayak gitu. Tuh gimana? Ya kan menteri itu punya wewenang. Tapi kok kenapa wewenang untuk mengatur, termasuk salah satunya mengatur kuota haji, karena kan ya, Menteri Yakut ini dulu mantan menteri ini kan Menteri Agama gitu, memiliki wewenang untuk mengatur kuota haji ya, tapi disalahgunakan kan, yang seharusnya 90% malah jadi 50%. itu
pun 50-50. Itu pun yang 50%. Ada kabar burung mengatakan banyak yang terdolimi juga. Karena apa? Jadi kan itu ibaratnya dadakan gitu loh. Jadi orang naik haji kan udah daftar, misalkan untuk terdaftar haji itu 25 juta dulu deposit. Saya 25 juta terdaftar, udah masuk dapat nih. nomor antrian. Iya, terus Kalau mau berangkat itu harus lunasin. Mungkin kalau harganya 60 juta ya bayar 35. Nah, itu kan orang kan tadinya antrian misalkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tiba-tiba besok berangkat. Tapi syaratnya harus bayar segini, kalau enggak buat orang lain. wah, emang kiranya duit gampang pada Akhirnya saat jadi itu. kekacauan lagi, ada Iya. transaksional lagi nanti di situ. Kalau antum mau berangkat sekarang bayar segini, bayar lagi dan sebagainya. Akhirnya kerugian negara sampai triliunan lah ibaratnya. Bahkan ada salah satu ustadz juga ikut terseret juga kan, ustadz yang terkenal. Ada juga tuh selain dua ini. Ya, Oh, yang udah iya, dulu iya. kita pernah bahas juga. Tapi dengan ditersangkakannya Gus Yakut ini, sebenarnya kalau dugaan buat saya atau menurut saya ya, Menurut menurut saya. Oh, berarti itu menurut keyakinan saya. enggak, jadi analisanya begini. Gimana? Jadi beberapa beliau kan salah satu menteri dari rezim yang lama kan, rezimnya Mulyono misalkan. Itu beberapa menteri dari rezimnya Mulyono itu kan tersangkut kasus korupsi. Sekarang Gus Yakut, kemarin ada Nadiem Makarim, sebelumnya ada Tom Lembong itu sudah dibebaskan. Kemudian ada yang Pertamina. Pokoknya hampir yang 10 tahun kemarin itu pejabat-pejabatnya rusak semua, koruptor semua lah. Nah, ada analisa yang mengatakan bahwa ini sebenarnya mereka dikorbankan saja gitu. Jadi menteri-menteri ini dikorbankan agar fokus masyarakat itu tidak sampai kepada pusat, titik pusat. Jadi seorang menteri itu kan tidak mungkin bertindak sendiri tanpa ada atasan yang menyuruhnya atau dilaporkan. Misalkan Gus Yakut nih ketika membagi, saya pokok kota 50-50 dah, lapor ke bosnya, lapor dong, masa nggak lapor? Lapor bos, ini saya bagi 50-50 gimana? Pasti tahu bosnya. Itu termasuk Pak Nadiem juga. Nadiem Makarim kan Iya, dia ngomong kayak saya tuh disuruh sama disuruh Dia sama korban juga. jadi mengorbankan umpan ikan yang kecil untuk menyelamatkan ikan yang besar gitu. Jadi ada dugaan kuat bahwasanya ada nanti mega korupsi yang sengaja untuk ditutupi dengan kasus kecil. Jadi Gus Yakut ini sebenarnya korban untuk menutupi kasus ya, yang jadi besar. Gus Yakut ini kan anaknya kiai, Iya. pesantren, soleh, rajin Iya. sholat, Iya. pimpinan Orang mantan Banser. Depak kan, ya kan, pasti kan pimpinan Banser loh. Iya, Masa mantan korupsi? Depak juga. Masa ya korupsi? Orang lulusan pesantren masa korupsi? Berarti kan tidak mungkin orang yang soleh itu menjadi koruptor kalau tidak ada mekanisme yang mengatur ke situ. Jadi sebenarnya ya masyarakat Indonesia itu harus kecurigaannya itu jangan sampai alhamdulillah Gus Yakut yang selama ini kita doakan ya, jadi tersangka, ternyata benar tersangka gitu. Ya. Ternyata ada yang lebih gede lagi sebenarnya. Bosnya itu. Bos yang ngatur-ngatur itu harus KPK juga harus berani kalau misalkan benar-benar KPK ini sekarang ini menjadi lembaga yang independen dan netral, tidak memihak ya oknum-oknum tertentu ya sebagaimana yang telah lalu. Jadi sebenarnya kita ya merasa miris, kasihan ya, dan juga semoga dengan adanya pembongkaran mega korupsi ini sampai triliunan ya kan. Itu akan bisa membongkar ya pusat daripada sumber koruptor yang tidak lain sebenarnya sering kita bilang ini adalah sistemik gitu ya. Bosnya pun itu kenapa menjadi bos kemudian anak buahnya koruptor dia aman-aman saja
dan yang menjadi korban itu rakyat, sistem kita, sistem kenegaraan kita itu menggunakan sistem ekonomi kapitalis gitu. Jadi sangat memungkinkan untuk orang itu memanipulasi ekonomi, duit, laporan-laporan dimanipulasi karena sistem kapitalis. Maka kalau misalkan negara ini pengen terbebas dari koruptor, ya jadi koruptor udah lama tuh dari zaman Soekarno, Soeharto, reformasi sampai sekarang koruptor ada terus. Kita rakyat Indonesia pengennya dihapuskan kan? Ya, menghapuskan koruptor itu bukan sekedar ganti orang. Karena kan terbukti Menteri Agama yang terdahulu, misalkan sebetulnya Surya Dharma Ali misalkan, itu koruptor juga triliunan. Ada Menteri Agama sebelumnya ada koruptor 700 miliar. Kenapa Jadi ya? Menteri Itu Agama itu tergiur atau gimana sih? Atau Ada yang- memang dicekokin atau memang gimana? Ya? sistemik. Oh, sistemik. Ada yang korupsi haji, ada yang korupsi masalah Quran, coba Ya bayangin. Allah, Quran. Ini masalah agama gitu loh. Haji juga apa? Kan nggak mungkin sebenarnya seorang Menteri Agama kayak Surya Dharma Ali atau yang sebelumnya itu orang yang soleh terus jadi koruptor kan sebenarnya nggak masuk akal ya. Tapi kalau sistemnya yang mendorong ke situ gimana? Masuk akal sih kalau sistemnya mah. Iya, jadi orang itu terbawa arus. Nah, sebenarnya semuanya itu ada korupsi juga, cuman inilah ditangkaplah untuk menutupi yang lebih besar lagi. Analisanya seperti itu. Gitu. Karena memang kan politik itu bukan apa yang nampak di depan mata. Nah, Seharusnya Jadi kalau membaca peta politik itu ya harus bisa membaca apa yang tidak terlihat gitu ya. Karena nah kayak gitu. Ya termasuk misalnya sekarang yang boomingnya itu adalah korupsi dana haji dengan sekian 20.000 kuota misalnya dengan sekian miliar triliun. Nah berarti secara kasat mata itu yang menjadi kasusnya berarti ada sesuatu yang lain lagi yang lebih besar dari itu, kayak gunung es gitu ya. Fenomena gunung es itu yang kelihatan tuh tinggi, tapi yang nggak kelihatan itu lebih tinggi, lebih besar. diulang ke bawah ya. Nah, kayak gitu. Iya. akarnya itu lebih dalam lagi. Dalam lagi. gitu. Aduh, belum makarnya ya. Makanya kita harus cabut dari akar-akarnya biar Indonesia makmur. Berarti dari bawah. Aduh, Dari atas, akarnya. Dari akar. Sistemnya itu Sistem. cabut. Gitu. Ganti dengan sistem baru. Kita apa tuh? Masalahnya masyarakat itu ya paham nggak gitu bahwa kita itu harus ganti sistemnya. Cuman ganti orang ya percuma. Ibarat kata dia punya mobil ya, ganti sopirnya doang. Itu gimana? Mobilnya masih rusak. Iya. Ya, nggak bakalan jalan. Mobil jalan. Gitu. Oke. Ya gitulah sobat ngaji Edi dimanapun berada. Berarti memang kasus-kasus ini tuh ternyata dari dulu ya, dari presiden pertama bahkan ya, korupsi itu tetap aja berjalan. Tapi seolah-olah tuh kayak seharusnya ya berkurang, ya kan? Ya nggak sih, berkurang seharusnya. Kok malah makin kesini makin menjadi, dan kita nggak tahu kan nanti apa yang dikorupsinya tuh berapa miliar, apa triliunan kan? Kayak dulu yang Sandra Dewi ya, itu juga kayaknya hilang tuh kemana tuh beritanya, ya kan? Iya. Yang suaminya kayak gitu. Baik, itu mungkin ya sobat ngaji ID dimanapun berada. Kalau misalkan mau komentar boleh di kolom komentar ya. Iya, di mana lagi? Iya, di mana lagi kalau bukan di kolom komentar. Japri, gimana caranya? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.